Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Rahmat yang akan membawakan tentang sistem rem. Ya, oleh sahabat-sahabat TRJA, jangan lupa ya tonton terus di channel YouTube kami. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang sistem rem, ya alangkah baiknya nanti saya akan menjelaskan secara fungsi rem itu sendiri, penggunaannya, ya, kemudian hal apa aja yang harus diperhatikan. Oke, langsung aja kita ke kendaraan. Oke, yang pertama kita mulai dari fungsi dari rem itu sendiri, ya, bahwa rem itu merupakan bagian terpenting dari kendaraan secara fungsi, yaitu yang pertama adalah mengurangi laju dari kecepatan kendaraan. Artinya apa? Dengan adanya sistem rem, ya, untuk menjaga jarak kendaraan kita butuh penyesuaian dalam hal kondisi di jalan. Artinya dengan kendaraan yang ada di depan kita dapat menyesuaikan dengan cara mengurangi dengan menginjaknya pedal rem. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu secara fungsi adalah untuk memberhentikan atau parkir kendaraan. Artinya pada saat kita berhenti dengan durasi yang lama, maka fungsi rem parkir akan penting digunakan, ya, maupun di dataran yang rata maupun pada saat mungkin posisinya agak menanjak, maka fungsi rem parkir itu juga sangat penting. Yang kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai safety dari suatu kendaraan, yang mana apa? Rem adalah di kendaraan ini memiliki peran adalah sebagai safety, ya, artinya apa? Dengan kendaraan yang kecepatannya mungkin di atas kecepatan 50 km/jam, maka sistem rem ini sangat penting untuk menjaga kestabilan pada saat kita ingin mengurangi laju kendaraan tersebut. Ya, bagian-bagian daripada sistem rem yaitu karena kita menggunakan sistem rem yang hidrolik, maka bagian-bagiannya yaitu mulai dari pedal yang secara fungsi untuk memberikan nilai penekanan dengan adanya dorongan dari kaki atau ibaratnya pedal rem itu sendiri. Kemudian yang kedua ada booster rem, yang mana fungsinya untuk membantu penginjakan pedal, artinya dengan meringankan penginjakan pedal rem, ya. Karena kita tahu bahwa jika tidak menggunakan booster rem, maka kemampuan daya pengereman kita yang membutuhkan tenaga yang lebih ekstra. Makanya diperlukan adanya booster rem, ya. Kemudian ada namanya master rem. Ya, master rem yaitu yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga hidrolik, ya, menuju ke masing-masing roda depan maupun belakang, ya. Kemudian reservoir sebagai tempat untuk menampungnya minyak hidrolik atau minyak rem, ya. Kemudian di depan biasanya kendaraan itu dilengkapi sistem rem yang ya jenisnya kaliper, ya, dengan adanya rotor disc. Kemudian untuk rem belakang kemungkinan banyak yang menggunakan sistem tromol, juga ada yang menggunakan double system, yaitu ada yang tromol yang digunakan untuk rem parkir, kemudian disc-nya untuk pengereman yang normal, artinya yang dilakukan pada saat berjalan, ya. Kemudian perawatan apa aja sih yang harus diperhatikan dari sistem rem itu sendiri? Yaitu yang pertama adalah kondisi daripada minyak rem. Ya, minyak rem ini perlu diperhatikan, ya. Artinya apa? Apabila mengalami penurunan minyak rem secara kuantiti, maka pemilik kendaraan harus memperhatikan dulu mekanisme yang ada, terutama bagian kampas remnya. Ya, jangan menambah minyak rem itu sendiri sebelum kita melakukan pengecekan pada sistem rem. Tujuannya apa? Agar mengetahui sejak dini apakah kampas kita itu masih layak atau sudah waktunya diganti. Nah, untuk perawatan itu sendiri untuk sistem rem itu dilakukan setiap 20.000 km secara normal, ya, artinya pemakaian yang mungkin di dalam kota. Ya. Kemudian bagaimana dengan pemakaian yang ada di pertambangan? Ya, harusnya setiap kali servis perlu dilakukan pemeriksaan, ya, apakah kondisi kampas termasuk brake shoe-nya, brake pad-nya itu mengalami penyusutan atau ketebalan yang sudah mulai berkurang. Ini adalah bagian-bagian dari kampas rem. Yang pertama adalah ini brake pad, ya, atau kampas rem depan yang sistemnya menggunakan cakram.
Ya, di sini ada kampasnya itu sendiri. Kemudian ini ada plate-nya. Kemudian yang terpenting adalah pad wear indikator, yang mana fungsinya adalah sebagai indikator bahwa apabila nanti pada saat berjalan ada bunyi mendecit, ya artinya kondisi kampas sudah waktunya diganti, artinya sudah menipis. Ya, jadi sobat-sobat RJA jangan lupa pada saat kita menggunakan rem ada timbul bunyi yang mendecit, maka kemungkinan besar kampasnya mulai tipis. Ya, ketebalannya kurang lebih ya mungkin 1 mili sampai 1,5 mili batasnya. Sedangkan briksu sama. Ya, apabila mengalami pengunyusutan atau ibaratnya tipis yang mungkin secara limitnya 1,5 mm, maka segera lakukan pergantian, ya, untuk mencegah hal-hal yang mungkin bisa terjadi seperti keausan pada tromol diakibatkan dari kampas yang mungkin sudah aus, ya, sehingga menyebabkan tromol mengalami kerusakan dan wajib dan harus diganti, sehingga menimbulkan biaya yang sangat besar. Untuk itu Sobat RJA perlu perhatikan bahwa pentingnya untuk melakukan pengecekan sesuai dengan perawatan berkala, yaitu setiap 20.000 km. Hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan pada saat kita ingin menjalankan kendaraan? Jadi di P2H sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa sebelum kita melakukan pengoperasian mengendarakan kendaraan, maka kita wajib memeriksa bagian pedal-pedal, yaitu karena ini pembahasan tentang sistem rem, maka untuk hal itu yaitu pertama kita lakukan pengecekan pada pedal dengan cara menekan pedal berkali-kali, ya mungkin 3 atau sampai 5 kali, kemudian tahan, kemudian di posisi start, ya dihidupkan. Apakah ada penurunan pada pedal? Apabila pedal itu turun, kemungkinan ada keausan pada sistem hidroliknya, terutama di bagian master atau di bagian seal-seal yang ada di sistem rem. Ya, untuk itu perlu dilakukan perawatan dan perbaikan. Kemudian bagaimana dengan pada saat kita mengoperasikan pada saat berjalan? Nah, pada saat kita mengalami hal-hal yang sama, yaitu adanya penyusutan pada sistem rem, maka kita tidak boleh melebihi daripada kecepatan yang mungkin sangat tinggi sekali, karena sistem rem sudah mengalami namanya ibaratnya istilah dalam bahasanya amblas. Ya, ditekan rem makin menyusut. Nah, itu jangan sampai kita biarkan secara lama. Segera lakukan perbaikan dan perawatan sesuai dengan maintenance-nya di sistem rem itu sendiri. Oke, ini juga bagian-bagian yang perlu diperhatikan buat Sobat RJA, yaitu rem tangan. Jadi sebelum menjalankan, khususnya mungkin pada saat awal mau berjalan, wajib kita mengecek daripada jumlah klik yang ada di tuas daripada handbrake ini. Jadi kita hitung secara normal adalah 6-12 klik. Ya, apabila mendekati 12 segera lakukan perawatan, artinya lakukan pengecekan pada rem belakang, apakah perlu di-adjust aja atau memang ada kampas yang mengalami keausan. Oke, demikian tadi yang sudah saya jelaskan tentang sistem rem, ya. Arti Sobat RJA jangan lupa bahwa sistem rem itu sangat berperan bagi kendaraan, juga sebagai safety, keselamatan dari kendaraan dan penumpangnya. Jadi perawatan itu penting, ya, secara durasi yang saya bilang setiap kelipatan 20.000. Kemudian apabila nanti ada temuan minyak rem mulai penyusutan, maka jangan langsung ditambah, tapi perlu dilakukan maintenance, artinya perawatannya, yaitu dibongkar kampasnya, dilihat ketebalannya, apakah tidak ada penyusutan atau tidak, atau cukup dengan membersihkan bagian kampas dan bagian-bagian bidang tersebut. Kemudian setelah itu baru melakukan perlu di bleeding atau menambah dengan minyak rem yang baru. Oke Sobat RJA, untuk itu jangan lupa like, comment, and subscribe pada channel kami Transcon Jaya Jaya Jaya.